eh, PowerPoint-nya. Saya mulai. Ya, kita mulai ya. Terapi cairan. Jadi terapi cairan adalah suatu bagian dari emergensi di mana kalian harus bisa melakukan terapi cairan pada pasien, terutama pada pasien dengan saat resusitasi. Jadi nanti kalian sebagai dokter umum harus bisa melakukan terapi cairan pada pasien. Jadi pertama adalah bagaimana melakukan terapi cairan, tujuannya apa, kemudian apa yang diberikan. Nanti kita pelajari dalam PowerPoint berikut. Ini cairan tubuh. Pembukaannya adalah cairan tubuh adalah cairan suspensi di dalam sel. Suspensi sel di dalam tubuh makhluk multiseluler seperti manusia atau hewan yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Jadi banyak sekali fungsi cairan tubuh. Nanti silahkan dibaca di fisiologi, fungsi-fungsi cairan tubuh. Kemudian distribusi cairan tubuh. Pertama, cairan tubuh itu meliputi 60% dari berat badan tubuh, dibagi menjadi intraseluler dan ekstraseluler. Ekstraseluler itu dibagi menjadi interstisial dan plasma. Ini kompartemen-kompartemen cairan di dalam tubuh, yaitu cairan total di dalam tubuh 60% dari berat badan tubuh, kemudian di dalam intraseluler itu yang paling banyak, sekitar 40%, kemudian di ekstraseluler. Jadi cairan itu ada di dalam intraseluler, di dalam sel, kemudian ada juga cairan yang ada di ekstrasel. Yang di ekstrasel ada yang di dalam plasma atau di dalam darah, itu di dalam intravaskuler, dan di dalam interstisial. Interstisial itu cairan di antara sel. Di antara sel-sel tersebut terdapat cairan, nah itu disebut cairan interstisial. Kemudian komponen cairan tubuh ini plasma, interstisial, dan intrasel. Intrasel itu terutama cairan yang paling di dalam cairan intrasel yang utama adalah cairan kalium, elektrolitnya, dan kemudian di plasma di ekstraseluler adalah natrium dan klorida. Ini komposisi cairan, komposisi elektrolit di dalam cairan tubuh, baik di plasma, interstisial maupun di intrasel. Yang harus diingat adalah bahwa elektrolit di dalam intrasel, elektrolit utama adalah kalium. Dan elektrolit di ekstrasel, di dalam plasma, elektrolit utamanya adalah natrium dan klorida. Ini pembagiannya sama seperti tadi, hanya lebih gampang untuk membacanya. Ini natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan klorida yang utamanya. Nah, cairan dalam tubuh harus dalam keadaan yang seimbang antara yang masuk dan yang keluar. Masuk bisa melalui minum, bisa melalui infus, atau melalui makanan atau yang terdapat cairan di dalamnya. Dan keluar terutama melalui urin, keringat, kemudian nafas, kemudian kalau kita muntah atau diare, itu yang cairan keluar. Ini perubahan cairan di dalam tubuh. Perubahan cairan dapat terjadi sebagai perubahan volume, perubahan konsentrasi, dan perubahan komposisi. Perubahan volume disebut juga dengan perubahan bisa terjadi hipovolemik, hipervolemik, atau yang normal adalah isovolemik.
Perubahan konsentrasi yang di dalam cairan tubuh bisa perubahan-perubahan elektrolit yang ada di dalamnya. Bisa natrium, bisa kalium, bisa kalsium. Jadi bisa hiponatremi, bisa hipernatremi, bisa hipokalemi, bisa hiperkalemi, hipokalsemi, hiperkalsemi, hiperlaktatemi, hipolaktatemia. Dan perubahan-perubahan konsentrasi itu akan mempengaruhi perubahan komposisi. Artinya dalam bentuk lebih jauh bisa terjadi asidosis atau alkalosis, baik metabolik maupun respiratorik. Ini tujuan terapi cairan. Jadi tujuan terapi cairan adalah pertama untuk resusitasi. Jadi kita bagi tujuan terapi cairan menjadi dua, yaitu untuk resusitasi dan untuk rumatan. Apa itu resusitasi? Tujuan resusitasi yaitu mengembalikan jadi terapi cairan yang utama adalah pada resusitasi adalah mengembalikan volume intravaskuler pada pasien dengan trauma misalnya. Pasien trauma kemudian terjadi perdarahan, ada cairan yang darah yang hilang. Tujuan kita untuk memberikan cairan adalah mengembalikan volume intravaskuler. Jadi mengembalikan volume intravaskuler, mengembalikan venous return, mengembalikan preload, kemudian preload berhubungan dengan jantung bekerja secara sistem sirkulasi dipengaruhi oleh pembuluh darah, jantung, dan darah. Jadi mengembalikan volume intravaskuler, dia akan mengembalikan venous return. Venous return, jantung bekerja berdasarkan preload, kontaktivitas, dan afterload. Di sini makanya volume intravaskuler venous return akan memperbaiki preload. Preload akan memperbaiki stroke volume atau cardiac output. Tujuan utamanya akhirnya adalah memperbaiki perfusi jaringan. Jadi sebenarnya tujuan terapi cairan adalah memperbaiki mencegah terjadinya hipoksia dengan memperbaiki perfusi jaringan. Bagaimana kalau kita lihat balik, bagaimana caranya? Dia akan memperbaiki stroke volume. Stroke volume dia akan dipengaruhi oleh preload. Preload akan dipengaruhi oleh volume intravaskuler karena venous return. Itu tujuan terapi cairan pada resusitasi. Kemudian pada rumatan, tujuan rumatan adalah hanya memenuhi kebutuhan pada keadaan di mana fungsi terutama saluran cerna terganggu. Jadi dia tidak bisa mencukupi dengan saluran cerna, mungkin karena dia muntah, mungkin karena dia tidak bisa masuk makanan. Kita perbaiki cairannya dengan cairan rumatan atau cairan maintenance, pemeliharaan. Nah, ini pemberian cairan akan sangat mempengaruhi terhadap keseimbangan elektrolit karena cairan yang kita berikan semua akan diisi oleh elektrolit. Kemudian apa yang disebut osmolalitas, apa yang disebut dengan keseimbangan asam basa, mempengaruhi faktor koagulasi dan tekanan onkotik dan hidrostatik. Kecepatan enggak? Tidak, Dok. Ada yang mau nanya? Sampai sini? Belum ada? Saya lanjut ya. Nah, itu tadi tujuannya, tujuan terapi cairan. Jadi tujuan terapi cairan adalah dua. Pertama adalah memperbaiki fungsi tujuan resusitasi dan tujuan pemeliharaan. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang apa yang diberikan pada saat kita melakukan terapi cairan? Pasti air. Jadi apa itu yang diberikan? Ada 3 jenis, kristaloid, koloid, atau nutrisi. Apa itu kristaloid? Kristaloid adalah air yang diberi partikel-partikel kecil di dalamnya atau diberikan elektrolit.
air ditambah natrium. Kalau nanti kalian belajar cairan di koas, pada saat koas, nanti kalian akan melihat cairan-cairan untuk infus. Ada yang disebut dengan cairan normal salin. Normal salin hanya di air diberikan natrium dan klorida. Jadi natrium dan klorida dimasukkan ke dalam air. Dan itu adalah partikel-partikel kecil yang dimasukkan ke dalam air. Jadilah dia disebut dengan kristaloid. Kemudian ada juga ringar laktat, kemudian ada ringar asetat. Nah, itu kristaloid. Kemudian koloid. Apa itu koloid? Air ditambah partikel-partikel kecil, artinya kristaloid, ditambah partikel-partikel yang lebih besar. Partikel-partikel besar itu mempunyai ukuran yang lebih besar. Bisa dibuat partikel besar itu bisa dibuat dari albumin, bisa dibuat dari stars, bisa dibuat dari gelatin. Gelatin itu adalah suatu tulang rawan, stars itu adalah gandum, dan atau albumin. Untuk dextran kita tidak ada di Indonesia dextran. Kemudian itu koloid. Kemudian cairan nutrisi. Cairan yang terdapat bahan nutrisi di dalamnya, misalnya lemak, protein terutama, karbohidrat untuk memberikan energi. Jadi ini jenis-jenis cairan yang kita berikan pada terapi cairan. Nah, ini ada yang disebut sebagai, selain berdasarkan elektrolit atau isi di dalamnya, ada yang juga disebut dengan cairan isotonik, hipotonik, atau hipertonik. Nah, cairan isotonik adalah cairan, kalau kita bicara tentang isotonik, berarti kita harus belajar tentang osmolaritas. Kalau kita belajar osmolaritas, kita harus tahu osmolaritas plasma. Jadi, di dalam plasma, di dalam cairan, di dalam darah, di dalam volume intravaskuler, itu ada di plasma itu mempunyai zat-zat yang terlarut di dalamnya. Jadi apa itu osmolaritas? Osmolaritas adalah zat terlarut dalam 1 liter air. Sedangkan di plasma adalah osmolaritas. Apa itu osmolaritas? Yaitu zat-zat yang terlarut dalam 1 kilogram zat pelarut. Jadi, osmolaritas akan mempengaruhi dari kemampuan tekanan dari cairan. Nah, tekanan ini yang akan mempengaruhi pergerakan cairan dari intravaskuler ke interstisial dan dari interstisial ke intrasel. Begitupun sebaliknya, dari intrasel ke interstisial, dari interstisial ke intravaskuler. Nah, balik lagi, berapa osmolaritas plasma? Berapa osmolaritas plasma? Ada yang tahu? Yuda? Yud, tahu osmolaritas plasma berapa? Kurang tahu, Dokter. Ada yang tahu? Osmolaritas plasma? Nggak ada? Coba Alda, mana Alda? Alda, mana Alda? Alda Putri, berapa osmolaritas plasma?
Maaf dokter, kurang tahu dok. Nggak tahu? Ya. Ada yang tahu nggak? Amanda, mana Amanda? Amanda tahu osmolitas plasma? Kurang tahu dokter. Jadi kalian kalau osmolitas plasma itu 285 sampai 295. Jadi cairan yang kita berikan nanti, cairan infus yang kita berikan cairan itu hampir mendekati osmolaritas plasma. Jadi berkisar antara 270 sampai 308. Kecuali kalau cairan yang hipertonik. Jadi semua cairan yang kita berikan normal, dalam keadaan normal, memiliki osmolaritas yang mendekati osmolaritas plasma. Jadi osmolaritas itu, bagaimana kita mengetahui osmolaritas plasma? Mengetahui osmolaritas cairan berdasarkan zat-zat elektrolit yang ada di dalamnya. Contohnya ini, norma salin. Norma salin isinya adalah natrium 154, klorida 154. Berapa osmolaritasnya? Penjumlahan dari elektrolit natrium, tidak bukan berat molekul, jumlah natrium yang terkandung di dalamnya. Jadi natrium, jadi totalnya adalah 308. Osmolaritasnya berapa? 308. Ini penting kalian tahu untuk mengetahui cairan, osmolaritas cairan, karena akan banyak mempengaruhi dari pergerakan cairan. Ini osmol bisa sampai 506, bisa sampai 1028, itu osmolaritasnya. Fungsinya apa? Kita mengetahui osmolaritas plasma. Jadi cairan bergerak, perpindahan cairan dipengaruhi oleh osmolaritas. Jadi ketika kita memberikan cairan hipotonik, cairan bergerak selalu dari osmolaritas yang rendah ke dalam osmolaritas yang tinggi. Artinya dia akan melarutkan. Jadi kalau kita memberikan osmolaritas yang cairan dengan osmolaritas rendah, dia akan mengisi, bergeser dari plasma, dari intravaskuler ke dalam interstisial. Akibatnya apa? Pasien akan jadi udem. Dan kalau cairan kita berikan hipertonik, osmolaritasnya misalnya 528, kemudian 513, cairan akan bergerak dari di intravaskuler akan menarik cairan dari interstisial. Jadi cairan bergerak dari interstisial ketarik ke dalam intravaskuler, ke dalam plasma. Artinya apa? Ketika kita memberikan hipertonik, kita akan mengurangi udem pada pasien. Karena cairan akan kita tarik ke dalam plasma, kemudian biasanya kita berikan diuretik. Ini jenis cairan berdasarkan osmolaritasnya. Apa itu kristaloid? Ini kristaloid. Cairan kristaloid adalah yang tadi saya sebutkan. Untungnya adalah dia bertahan, dia bisa masuk dengan cepat, kemudian dia murah, hanya bertahan di dalam intravaskuler selama 20-30 menit. Artinya apa? Artinya dia akan bergeser dari intravaskuler ke interstisial. Dia hanya bertahan sampai 20-30 menit. Dia harus diberikan, dan dia harus diberikan 3-4 kali dari jumlah atau volume kehilangan cairan tubuhnya. Kalau perdarahan 500, kita harus memberikan 1000 sampai 1500 untuk pengganti cairannya.
Nah, ini cairan kristaloid, komposisinya kalian bisa pelajari. Jenis cairannya ada D5%, dextrose 5%, normal salin dengan laktat, D1/4 NS, D5,5 NS. Ini cairannya. Ini cairan koloid. Koloid adalah air ditambah elektrolit ditambah molekul besar yang dilarutkan di dalamnya. Jadi keuntungannya dia memiliki partikel-partikel yang lebih berat. Dia akan bertahan di dalam volume intravaskuler lebih lama. Kemudian dia juga volume yang diberikan tidak perlu sebanyak 3 atau 4 kali sesuai dengan perdarahan yang atau volume cairan tubuh yang keluar. Kalau perdarahan 500 cc, kita dapat mengganti hanya dengan sama dengan 500 cc. Ini cairan koloid, macam-macam cairan koloid, ada plasma protein, ada dextran, gelatin, stars. Yang ada di kita plasma, gelatin, dan stars. Plasma albumin, kemudian gelatin, kemudian stars. Nah, ini keuntungan dan kerugian kristaloid. Kristaloid keuntungannya murah, kemudian selalu tersedia karena murah, kemudian dia cepat, bisa kita berikan. Kerugiannya dia hanya 20-30 menit di dalam intravaskuler, kemudian dia butuh volume yang lebih besar, 2-3 kali dari perdarahan, kemudian itu kerugian dari kristaloid. Nah, keuntungan dari koloid, kerugian dari koloid adalah mahal. Kalau mahal, berarti sulit biasanya pengadaannya. Kemudian dia akan mempengaruhi faktor pembekuan dan dia dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Dan keuntungannya adalah dia dapat bertahan di dalam volume intravaskuler berkisar antara 6 sampai 8 jam. Tergantung dari molekulnya. Makin besar berat molekul yang ada di dalam koloid, makin lama dia bertahan di dalam intravaskuler. Makin besar di dalam berat molekul di dalam koloid, makin besar kemungkinan efek sampingnya. Ini kebutuhan cairan. Rasa 40-50 cc per kilogram berat badan per hari. Ini kepada untuk cairan rummatan, kita pakai rumus 421 boleh. Jadi 4 cc untuk 10 kg pertama, 2 cc untuk 10 kg kedua, dan 1 cc untuk sisanya. Nah, ini pada pasien operatif, terutama tujuannya adalah nanti kalian kalau ketemu di anestesi, pasien harus untuk dilakukan operasi atau dilakukan tindakan anestesi harus dilakukan puasa pada pasien. Jadi tujuan preoperatif adalah mengganti cairan puasa dan koreksi akibat penyakitnya tersebut. Kalau pasien dengan ileus atau pasien dengan luka bakar, biasanya dia hipovolemik dan dehidrasi. Sebelum masuk ke dalam ruang operasi, kita harus ganti dulu cairannya. Kita ganti cairan puasanya, kita ganti defisit hipovolemiknya. Nah, ini pada dewasa, pada bayi, pada anak, pada neonatus. Ini intraoperatif, cairan yang terutama yang harus diperhatikan adalah perdarahan. Kita menggantikan cairan pada saat operasi, kita dapat menggantikan cairan kristaloid, koloid, dan darah. Kapan kita melakukan transfusi darah? Apabila terjadi
perdarahan di atas dari 20% pada dewasa normal. Pada bayi dan pada pasien geriatri biasanya di atas 10% perdarahan, kita harus mulai berikan transfusi. Ini volume darahnya, bayi dan dewasa. Ini tujuan terapi cairan postoperatif, memenuhi kebutuhan cairan, kemudian mengganti cairan yang hilang, gangguan keseimbangan karena operasinya. Ini cairan rumatan atau pemeliharaan seperti tadi, Holiday Segar. Kemudian ini contohnya, dan yang terakhir adalah elektrolit. Kenapa kita penting belajar elektrolit? Karena semua sel bekerja berdasarkan fungsi elektrolit. Artinya beda muatan di elektrolitnya. Dan terutama di jantung, jantung bekerja atas perubahan elektrolit, terutama elektrolit natrium, kalium, kalsium di jantung. Nah ini natrium kebutuhannya sekian, kemudian keseimbangannya diatur oleh ginjal, hiponatremi atau hipernatremi, dua-duanya pasti bisa menyebabkan kejang. Kalium, hipokalemi, kalau kurang dari 3,5, kita sebut dengan hipokalemi, lebih dari 5,5 kita sebut dengan hiperkalemi. Kalium terutama sangat berpengaruh terhadap fungsi jantung. Hipokalemi dapat menyebabkan hipotensi, aritmia. Hiperkalemi pun seperti demikian, bisa menyebabkan ventricle takikardi atau ventricle fibrilasi. Ini terapi cairan untuk koreksi suhu. Silahkan baca aja. Intinya adalah 1 derajat Celcius kenaikan dibutuhkan 10% ditambah, harus ditambah 10% dari kebutuhan cairan rutin. Jadi kalau misalnya kebutuhan berat badan 30 kira-kira 2 liter, berat badan 50 kira-kira 2 liter. Kalau kira-kira 2 liter kita butuh sehari kebutuhan cairan, berarti kalau tambah 10% berarti 2.200 kita butuh cairnya. Kalau kita febris atau suhu naik 1 derajat. Ya, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ayo. Biasanya kalau pasien sudah mendekati fase shock, kita harus memberikan, berarti artinya volume intravaskulernya itu sangat kurang. Artinya akibatnya apa? Preload akan kurang. Jadi tetap kita harus memberikan cairan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Kita memberikan biasanya pertama dengan pemasangan infus kateter vena itu dengan diameter besar, kemudian diameter besar, kemudian kita guyur secepat mungkin. Bahkan kadang-kadang kalau perlu kita peras, kita tekan, kita pompa si infusnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai guyur cairannya. Atau kita sebut bolus cairannya. Bolus cairan 1 liter dalam 15 menit. Kalau
kita hanya teteskan, kita buka si pengatur jumlah cairnya itu kita buka kecil, dia tidak akan sampai 1 liter dalam 30 menit, dalam 15 menit. Jadi kita harus buka maksimal si regulator cairannya di selang infusnya, kemudian kita pompa, kita peres cairannya. Kalau perlu kita pompa dengan, biasanya kita pompa dengan tensimeter, manset tensimeter kita pompa. Nah itu kita guyur secepatnya. Nah itu namanya kita guyur atau kita bolus. Bolus cairan 500 cc dalam 10 menit instruksinya. Kalau nanti kalian memberikan instruksi seperti itu, bolus cairan berhadapan dengan pasien shock, bolus pasang infus, bolus cairan 1 liter dalam 15 menit. Nah itu artinya cairan diberikan dengan sangat cepat. Itu biasanya kita lakukan pada pasien pada keadaan resusitasi, pada terapi resusitasi. Nah, kalau kita melakukan terapi cairan rumatan atau pemeliharaan, biasanya tidak perlu terlalu cepat. Biasanya kita hanya memberikan dosis cairan misalnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Misalnya, kalau 2 liter kebutuhannya, berarti satu plebot cairan itu biasanya 500 cc. Jadi berikan misalnya cairan, kebutuhan cairannya 1.500 per 24 jam. Nah itu netesnya bakal sangat lambat. Nah itu yang kita sebut, biasanya kita sebut asal netes. Gitu. Dan biasanya infus dipertahankan dengan tetesan yang lambat supaya kita ketika harus memasukkan obat intravena ada akses ke situ. Jadi tetesannya, alirannya dipertahankan, dibuat sangat-sangat lambat. Misalnya cuman 10 tetes per menit atau 15 tetes per menit. Itu yang namanya asal netes disebutnya biasanya, asnet. Jelas? Jelas dokter, terima kasih dok. Ada lagi? Kalau bertanya tuh, kalian tuh kalau bertanya ya, bertanya tuh jangan sekali bertanya kemudian titik. Jelas? Jelas. Kalau bertanya tuh koma. Jadi, oh saya jelasin seperti ini, kemudian ada pertanyaan lanjutannya. Berarti kalau diberikan cairan guyur, biasanya berapa banyaknya? Harusnya kalian mulai belajar berpikir seperti itu. Belajar kritis. Izin bertanya dokter. Ya, Hasan. Apa San? Dok, izin bertanya mengenai tadi dok. Saya sempat pernah baca dok tentang speed shock walaupun belum tahu secara rincinya. Kalau yang tadi dokter sampaikan tentang bolus itu bagaimana ya dok cara menghindari terjadinya speed shock dok? Makasih Speed dok. shock. Iya dok. Apa San? Speed shock. Iya dok, speed shock. Kalau dari yang saya baca dari buku CSL itu karena pemberian cairan intravena berlebihan dok. Pemberian cairan intravena berlebihan, dia menyebabkan shock. Secara cepat, speed shock dok. Iya. Jadi shocknya karena apa? Saya baru dengar malah. Apa-apa. Bagus malah kamu udah baca. Gimana, Sen? Waktu itu kan untuk CSL ada ini dok, ada buku panduannya dok. Terusnya ada tulisannya jangan diberikan secara cepat karena dapat menimbulkan speed shock dok. Speed shock. Shock karena pemberian cairan dengan cepat. Saya belum pernah dengar malah speed shock. Nanti saya cek lagi deh di CSR-nya.
Jadi kalau pemberian secara cepat, jadi pada saat kalian melakukan terapi cairan, sebenarnya kalian harus tahu sudah dapat materi tentang shock. Sudah dapat belum? Shock. Sudah, Dok. Sudah ya? Shock adalah suatu keadaan gagal sistem sirkulasi menyebabkan tidak adekuatnya perfusi ke jaringan atau akhirnya adalah hipoksia jaringan. Kalau kita jadi shock, untuk kita melakukan terapi shock, kita harus tahu jenis shock. Karena patofisiologi masing-masing shock berbeda. Ada shock distributif, ada shock obstruktif, ada shock kardiogenik. Nah, yang disebut speed shock mungkin ya, San, nanti saya baca lagi di CSR-nya. Apabila kita memberikan cairan dengan cepat, dengan jumlah yang banyak pada pasien dengan fungsi jantung yang jelek, shock kardiogenik. Jadi pada pasien dengan dekom, dengan fungsi jantung yang jelek, jantung itu bekerja berdasarkan preload, kontraktilitas, afterload. Jadi kalau sekarang pada pasien dengan congestive heart failure, pada pasien dekom, gagal jantung, si jantung itu tidak bisa memompa lagi. Jadi kalau dia diberikan cairan kekurangan, kalau jantung bekerja berdasarkan preload, dia akan mengembang, kemudian miokardium akan memompa. Makin dikembang, dia makin memompa. Kebayang nggak mekanisme kerja jantung? Nah, ketika jantung fungsinya sudah minimal pada pasien dekom, dia tidak bisa mengembang, dia tidak bisa memompa. Ketika diberikan cairan, kalau cairan pada pasien dekom, kita berikan hipovolemik, pasien itu kekurangan cairan, dia tidak akan mengembang, dia hanya memompa sedikit. Akibatnya pasien shock. Begitupun kalau kita berikan cairan berlebihan dalam waktu cepat, pasien dekom, dia memompa, dia tidak bisa memompa, dia meregang, dia tidak bisa memompa lagi. Otomatis, karena kontraktivitasnya sudah sangat jelek, otomatis cardiac output akan sangat jelek. Otomatis, perfusi ke jaringan juga akan sangat jelek. Jadinya, pasiennya jatuh dalam keadaan shock. Mungkin itu yang dimaksud dengan speed shock pada pasien dengan dekom, fungsi jantung, gagal jantung, fungsi jantung yang jelek. Mungkin itu pada speed shock. Baik dokter, terima kasih dok. Ada koma, titik? Titik dok. Titik. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ayo, tidak ada pertanyaan bodoh. Jawaban yang salah mungkin, pertanyaan bodoh tidak ada. Ayo, nanya. Dari 210, yang bertanya cuma 2. Masih pada beku otaknya apa gimana? Ayo. Oke, dia mau bertanya? Larissa, NPM 17.803. Di sini saya izin bertanya dok tentang terapi cairan yang seperti dokter tadi jelaskan, terapi cairan itu kan ada kristaloid, koloid, dan nutrisi. Nah, sebenarnya kapan waktu yang tepat yang memberikan kristaloid, koloid, dan nutrisi tersebut? Dan kapan waktu pemberhentiannya dok? Seperti misalnya pada pasien shock dengan pendarahan masif, itu kan lebih baik bisa diberikan nutrisi atau bahkan transfusi seperti itu dok. Dan sebenarnya urutannya bagaimana dok? Karena saya masih agak bingung. Terima kasih dok.
Jadi Clarissa tadi nanya cairan apa yang diberikan pada satu kondisi tertentu, gitu kan? Ya, Clarissa. Nah, kalian bisa memberikan cairan kalau kalian tahu pertama jenis cairan itu apa, kemudian indikasinya, keuntungan kerugiannya. Jadi kalau misalnya pada pasien perdarahan, balik lagi, tujuan terapi cairan, tujuan resusitasi adalah mencegah hipoksia. Jadi ada rumus yang menerangkan mengenai delivery oksigen. Hb kali saturasi, Hb itu hemoglobin dalam darah, kali saturasi oksigen dalam darah, jumlah oksigen dalam darah, oksigen yang dan kita berikan, FiO2-nya nanti, terapi oksigen, dan kali cardiac output. Cardiac output adalah stroke volume kali heart rate. Jadi, jenis cairan yang kita berikan pada pasien trauma, pasien perdarahan, sesuai dengan protap resusitasi, pasang yang baku yang biasa kita gunakan adalah pada ATLS. Hentikan sumber perdarahan, pasang IV line, IV kateter 2 yang dengan kateter yang nomor paling besar, diameter paling besar, berikan cairan kristaloid 2 liter. Kristaloid yang pertama kita berikan pada pasien perdarahan. Itu. Jadi kristaloidnya apa? Boleh RL, boleh NaCl. Nah, makanya sebenarnya kalau kalian mau bertanya, kena ringer laktat atau normal salin. Kalau mau bertanya sebenarnya banyak sekali. Kenapa kita diberikan kepada resusitasi, kita berikan RL. Karena dia yang paling fisiologis isinya. Dia di situ ada laktat, ada kalsium, ada natrium, ada klorida. Jadi kalian bisa memberikan terapi cairan kalau kalian tahu indikasinya dan kalian tahu isi dari cairan yang akan kalian berikan. Kalau kalian tahu itu, kalian nggak bingung. Tapi kalau kalian tidak tahu isi dan cairan yang ada dan osmolaritas yang pada cairan, kalian akan sulit belajarnya karena setiap kasus beda cairan yang diberikan. Kasus perdarahan kita bisa bandingkan RL, bisa menggunakan ringer laktat, kristaloid untuk resusitasi. Kemudian kasus perdarahan dengan brain injury, trauma otak, kalian sebaiknya memberikan normal salin. Kenapa? Karena osmolaritas normal salin sedikit hipertonik. Sedikit hipertonik, dia akan menarik cairan dari udem cerebri. Outcome pasien bahkan jauh lebih baik. Sementara kalau kita berikan ringer laktat, osmolaritasnya hipotonik sedikit. Dia akan menambah udem cerebri. Jadi, dan contoh lain misalnya pada pasien shock hipovolemik karena mungkin diare, kita lebih baik memberikan koloid. Kalau memang shocknya sudah derajat 3, lebih baik kita berikan koloid. Itu. Jadi dibandingkan kristaloid, karena kalau kita berikan kristaloid terlalu banyak, pasien akan diudem. Jadi kita tambah dengan koloid. Pada pasien perdarahan, tidak bisa kita hanya memberikan kristaloid atau koloid saja. Artinya selain kita mengisi volume intravaskuler, untuk delivery oksigen kita harus tambahkan dengan darah, dengan hemoglobin. Berarti kita harus lakukan transfusi. Transfusi boleh whole blood atau
PRC. Jadi tergantung juga kapan kita bisa memberikan whole blood, kapan kita harus memberikan PRC. Prinsipnya adalah setiap banyak sekali keadaan kita melakukan resusitasi itu atau melakukan terapi cairan dengan berbagai situasi yang berbeda, dengan patofisiologi penyakit yang berbeda. Kita hanya bisa melakukan terapi cairan kalau kita mengerti fisiologi patofisiologi dari penyakit tersebut. Sama kalau kita mengerti atau tahu apa isi dari cairan yang akan kita berikan dan keuntungan dan kerugiannya. Seperti itu mungkin. Jadi saya tidak bisa memberikan pasien perdarahan, kalian berikan RL. Belum tentu juga. Pasien perdarahan, misalnya perdarahannya 1 liter, apakah harus ditransfusi? Belum tentu juga. Sangat situasional. Jadi, kalian bisa melakukan terapi cairan kalau kalian mengerti apa yang akan kalian berikan dan apa yang patofisiologi dari kekurangan yang terjadi pada pasien. Gitu. Sangat situasional, sangat variatif. Nggak bisa digeneralisir. Harus berikan kristaloid, RL, tidak bisa. Gitu. Koma, Clarissa? Jadi untuk cairan bisa diberikan berbarengan ya dok, seperti koloid dan kristaloid secara berbarengan. Sangat bisa. Pada contoh misalnya pada pasien perdarahan datang ke emergensi dengan open fraktur femur terbuka, perdarahan masif. Kalau kalian memberikan kristaloid saja, pasti butuh cairannya banyak sekali. Kalau kehilangan cairannya 1 liter, kalian harus memberikan cairan kristaloid 3 liter karena 3 kalinya. Kalau perdarahannya 1,5 liter, kalian harus memberikan kristaloid 4,5 liter. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita memberikan kristaloid terlalu banyak juga, dia akan dilusi darahnya. Karena dilusi, delivery oksigen, hemoglobin juga akan kemampuan pengikat oksigennya akan berkurang. Pembekuan juga akan berkurang. Akhirnya dia akan jadi perdarahan terus-menerus. Jadi kita tidak bisa memberikan hanya kristaloid. Jadi kita bisa berikan pasang 2 jalur atau 3 jalur, 1 kita berikan kristaloid, 1 berikan koloid. Kalau sudah ada darah, kalau memang kita anggap delivery oksigennya sudah turun, ya kita berikan darah sebagai pengantar oksigennya. Sangat bisa artinya. Jadi kalau pada pasien perdarahan, pasien hipovolemik berat, kita bisa memberikan 3 jenis cairan, kristaloid, koloid, atau darah dalam satu waktu bersamaan. Terima kasih banyak dokter. Titik, koma. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi?